Sampah elektronik juga menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Sampah ini masuk kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pasti banyak yang bertanya, kapan sebenarnya limbah berbahaya ini masuk kategori sampah atau komoditas pendulang rupiah? Radio tape jadul itu akhirnya mengeluarkan suara setelah diutak-atik sidik. Tukang servis asal Surabaya itu mengaku masih sering mereparasi barang elektronik lama yang rusak. Namun yang tidak bisa diselamatkan, nasibnya berakhir di tukang rombeng. Tapi build up aja, bukan lagi lokal ya. Build up, barang build up ke Itali, barang Inggris itu bisa digunakan. Itu masih ada digunakan. Kalau seperti lokal itu tidak bisa, seperti ini tidak bisa ini. Diromengkan. Barang lama lebih berpeluang menjadi rongsokan karena selalu ada produk baru yang dirilis tiap bulannya. Mulai dari komputer, televisi, laptop, sampai sound system. Pasar elektronik di Indonesia tumbuh 10-15% per tahun. Pertumbuhan ekonomi meningkat membuat daya beli masyarakat pun tinggi. Semakin banyak produk baru, semakin banyak pula sampah elektronik yang dihasilkan. Ada 24 juta kilogram komputer dan televisi per tahun diproduksi. Artinya, Indonesia berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah yang sama. Lalu bagaimana nasib barang elektronik lama dan yang rusak? Barang elektronik di rumah Anda yang rusak tidak benar-benar berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Karena ada rantai bisnis dari kecil sampai skala besar yang memanfaatkan kembali sampah elektronik ini untuk didulang kembali menjadi rupiah. Indonesia juga masih mengimpor sampah elektronik. Salah urus ancaman bencana lingkungan di depan mata. Pasalnya, sampah elektronik mengandung logam berat seperti antinom, kromium, zinc, silika, kobalt, sampai timbal. Zat yang sangat berbahaya bila diserap alam. Bagi manusia, zat itu bisa memicu sel-sel kanker. Penanganan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun ada rantai bisnis yang membuat sampah elektronik berjalan di luar kendali. Orientasi keuntungan ekonomi menjadi hal yang lebih dominan ketimbang lingkungan. Sudi, satu dari puluhan pengepul sampah elektronik di Surabaya. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang pengelolaan sampah dengan limbah berbahaya. Setiap hari, Sudi memilah komponen elektronik berdasarkan jenis. Komputer, televisi, dan printer rusak menjadi barang yang paling sering ia kumpulkan. Dianjurkan dipilah semua, kayak kabelnya dipisah, nanti dibakar jadikan kabel. Terus setelah itu komponennya dipisah, dijual ke pengepul besar. Kalau kayak bodinya itu dipilah, dijual ke per kilo di pengepul bagian rongsokan. Kalau kayak plastik itu ada yang 1.000, kalau kayak tembaga itu 50.000. Kalau komponen BCB-nya itu ada yang 40.000, ya macam-macam lah. Setelah dipilah, komponen seperti elko, kondensator, IC, transistor, sampai kipas komputer dijual terpisah. Nilai ekonominya melejit. Harga satu motherboard komputer rusak hanya Rp20.000, namun setelah dipilah dengan kondisi yang baik, maka keuntungan bisa berlipat hingga 300%. Kalau di sini masih itu kualitasnya lumayan bagus, walaupun second itu masih tetap layak dipakai. Dan untuk harganya itu cukup memuaskan, kan lebih murah lah dari yang lainnya. Pengelolaan sampah elektronik yang tidak bijak bisa mengantar Indonesia pada bencana ekologi. Edukasi tentang penanganan sampah elektronik di masyarakat sampai saat ini masih minim. Ini membuat penanganan sampah elektronik masih belum sepopuler sampah rumah tangga. Miftah Farid,